mengidentifikasi peran golongan muda dan golongan tua menjelang proklamasi. Nah, untuk yang ketiga yaitu menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat menjelaskan proses perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Dan yang terakhir itu adalah menjelaskan penyebaran berita proklamasi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, itu ada pertanyaan terlebih dahulu, yaitu menurut kalian bisa nggak sih Indonesia langsung merdeka setelah Jepang kalah perang dalam dunia kedua? Nah, untuk mengetahui jawaban pastinya, mari kita simak pembahasan yang cukup jabarkan. Nah, untuk slide pertama yaitu Jepang kalah dalam berperang. Nah, sebelum Indonesia merdeka, dunia sedang mengalami Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua ini merupakan perang besar yang terjadi pada tahun 1939 hingga 1945 yang melibatkan banyak negara. Dalam Perang Dunia Kedua ini melibatkan dua pihak yaitu blok poros dan juga blok sekutu. Dalam Perang Dunia Kedua ini Jepang berada di pihak blok poros bersama Jerman dan juga Italia. Namun pada tahun 1945 Jepang mulai mengalami kekalahan, yang dimana alasan Jepang mengalami kekalahan ini yaitu pada saat itu Amerika Serikat telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dilakukan pada 6 Agustus 1945 dan juga di kota Nagasaki dilakukan pada 9 Agustus 1945. Nah, pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini mengakibatkan terjadinya kekalahan yang dialami oleh Jepang sehingga mengalami kerusakan besar dan akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Nah, kekalahan Jepang itulah yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk Indonesia segera memproklamasikannya. Nah, untuk slide yang kedua yaitu golongan muda dan juga golongan tua. Nah, setelah mendengar Jepang menyerah, para pemuda seperti Wikana, Karyo Saleh dan juga Sukarni ini ingin segera cepat-cepat untuk memproklamasikan Indonesia. Mereka ingin Indonesia merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Namun di sisi lain golongan tua seperti Soekarno dan juga Hatta, mereka ini lebih berhati-hati karena ingin menghindari yang namanya pertumpahan darah dan juga masih mempertimbangkan sidang dari PPKI. Nah, jadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan juga golongan tua ini membuat suasana menjadi tegang sehingga proklamasi yang dilakukan itu agak sedikit tertunda. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945. Nah, karena khawatir proklamasi akan terlambat, para pemuda dari golongan muda ini membawa Soekarno dan Hatta ini ke Rengas Dengklok, yang dimana tujuan dari golongan muda ini ingin mendesak Soekarno dan juga Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa pengaruh Jepang dan juga tanpa campur tangan dari Jepang. Mereka ini ingin merdeka tapi nggak mau hadiah dari Jepang gitu. Jadi setelah melalui kunjungan, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan juga Hatta, yang dimana dia menjanjikan kepada golongan muda ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan itu di Jakarta. Nah, untuk selanjutnya yaitu perumusan teks proklamasi. Nah, setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mereka ini menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi, yang dimana teks proklamasi ini disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta dan
Nah, untuk topik selanjutnya yaitu pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, teks proklamasi diumumkan pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana masyarakat berkumpul di rumah Soekarno di Jalan Pengangasar Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, kemudian Soekarno di sini membacakan teks proklamasi didampingi dengan Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi ini diumumkan, bendera merah putih dikibarkan sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu, nah ini adalah teks proklamasi yang dibuat oleh Soekarno. Nah, untuk slide terakhir yaitu penyebaran berita proklamasi. Nah, setelah proklamasi dibacakan, berita kemerdekaan Indonesia ini segera disebarkan ke berbagai daerah. Penyebaran berita dilakukan melalui radio, surat kabar, telegram, dan juga dari mulut ke mulut. Nah, mungkin itu saja materi yang sudah Ibu paparkan kepada kalian. Ibu akan melakukan refleksi. Nah, dari refleksi ini dan pembahasan yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian, ada nggak sih pelajaran yang tersirat di kepala kalian atau apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke ternyata antara Bangkula dan Buka itu punya perbedaan pendapat yang cukup kontras gitu terkait dengan rencana proklamasi Indonesia tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Mandur itu kan dia bisa ya untuk dapat proklamasi merdeka gitu kan. Sementara gue tuh lebih ke kayak dulu gitu. Mungkin itu saja refleksi dari Samira. Nah, LKPD, Ibu mau kasih LKPD kepada kalian, tapi nanti Ibu akan lewat share lewat grup WhatsApp. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian. Ibu akan menyimpulkan dari pembahasan yang ini yaitu dari peristiwa proklamasi kemerdekaan kita dapat belajar tentang semangat perjuangan, persatuan, kerjasama, dan juga rasa cinta tanah air. Nah, di mana para pahlawan telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, sehingga kita sebagai generasi muda tuh harus menghargai jasa mereka dan juga terus menjaga persatuan bangsa. Nah, mungkin itu saja. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.